nol beli emas seharga 800 juta sampai kita bisa jual 900 juta. Jadi itulah inti investasi. Atau yang dibilang the bigger atau the greater fool theory. Tolol-tololan, pindah-pindah aja terus. Di beberapa waktu lalu banyak orang beli saham perusahaan yang mau tutup. Beli perusahaan yang mau tutup, tolol-tolol. Beli perusahaan yang terancam bangkrut, tolol-tolol. Cuman kalau dia bisa jual perusahaan yang hampir bangkrut itu di harga lebih tinggi, nggak jadi tolol. Tahun lalu misalnya beli saham BCA harga berapa misalnya? Beli saham harga 25.000, dapat dividen 200 perak. Pembagian keuntungan 200 rupiah, belinya 20.000, itu tolol-tolol. Investasi apa belinya 20.000 setahun dapat 200 rupiah, itu kan tolol. Tapi nggak tolol kalau saham 20.000-nya itu bisa dijual harga 25.000, jadi nggak tolol. Jadi itulah prinsip fundamental dari investasi. The fundamental of investment adalah the greater fool theory. Tolol-tololan. Kayak gitu. Jadi itu sebabnya investasi nggak mudah. Karena Anda harus berusaha nggak jadi orang yang tolol terakhir. Anda harus ngukur. Ini pertarungan nih, tolol-tololan. Ketika kita beli sesuatu, itu kita jadi orang yang paling tolol. Kayak gitu. Ketika kita beli sesuatu, kita jadi yang paling tolol. Sampai kita bisa jual barang kita di harga untung kita ini. Jadi itu sebabnya beberapa waktu lalu saya bilang investasi ini bukan bagi-bagi duit. Investasi itu kita harus lebih hebat dari orang lain supaya kita nggak jadi yang paling tolol. Tidak harus lebih pintar, punya modal lebih banyak, lebih sabar, lebih cermat, lebih disiplin, sama kayak bisnis yang lain, kita harus unggul. Kayak gitu. Karena ini juga pertandingan tolol-tololan. Apapun investasinya. Properti tolol-tololan, tolol juga kalau Anda beli properti buat investasi. Udah diurusnya susah. Anda udah punya rumah, nggak ditempatin juga. Beli apartemen, nggak ditempatin. Tiap bulan dicicil, terasa tolol. Kenapa nggak ada nikmatin uangnya? Kenapa? Karena Anda berharap nanti setelah lunas dijual ke orang lain, ada orang lebih tolol. Sama aja. Seperti itu. Halo, dalam chapter ini saya akan mengajarkan mengenai financial planning dan porsi investasi dan prioritas dalam investasi yang perlu kita pahami. Karena beberapa waktu lalu saya sudah merilis video. Dua video ini adalah dua video yang ditonton sangat banyak orang dan salah satu video yang paling banyak ditonton dan paling banyak di-like yang pernah saya post. Video ini membahas tentang financial planning. Yang pertama judulnya ini yang sangat saya rekomendasikan ditonton. Cara mengubah tabungan 1 juta jadi 1 miliar. Dan ya kebetulan video ini ada error di ending, jadi saya buat lanjutannya sedikit rangkumannya. Cuma kalau Anda belum nonton dua-dua, pastikan Anda nonton dulu yang pertama, baru kalau mau nonton yang kedua. Kayak gitu, ini video yang kedua. Jadi karena saya tahu mayoritas dari Anda sudah nonton video ini, saya cukup yakin mayoritas dari rekan-rekan sudah nonton video ini. Jadi menurut saya nggak ada gunanya saya ulang. Dan materi tentang financial planning yang tadinya disiapkan buat workshop belajar saham dari nol lagi ini pun nggak lebih bagus dari video yang sudah saya share secara free di YouTube. Jadi ya menurut saya rekan-rekan dan saya juga tentunya akan meminta sebelum workshop diadakan untuk rekan-rekan menonton. Nanti Anda tentunya sudah dapat email yang meminta yang mengajak Anda menonton beberapa chapter 0, salah satunya ini untuk Anda memiliki dasar sebelum mengikuti workshop ini. Seperti itu. Jadi kalau Anda yang belum menonton silakan tonton. Kalau Anda yang sudah tonton mungkin workshop ini bisa dijadikan kesempatan untuk sesi tanya jawab.
Di link description di bawah tentunya akan ada pilihan untuk Anda bertanya tentang financial planning. Jadi kalau Anda punya detail pertanyaan dari video ini silahkan dituliskan dan silahkan dituliskan, nanti akan saya jawab dari sesi tanya jawab seperti itu. Jadi menurut saya itu aja sih, nggak perlu saya rangkum lebih. Dan nanti jadi saya juga butuh tahu sih apa yang perlu Anda ketahui, karena menurut saya ini cukup jelas dan banyak orang pun cukup jelas. Cuma nanti kalau Anda punya detail, punya kasus khusus atau hal spesifik yang Anda ingin saya jelaskan mengenai financial planning, bisa dimasukkan di bisa dimasukkan di kolom pertanyaan di link description di bawah dan saya akan menjawabnya nanti. Oke, itu aja. Kita akan lanjut ke chapter selanjutnya. Oke, jadi sekarang kita masuk ke analisa saham, investasi saham. Karena ini belajar saham dari nol, tentu kita akan masuk ke investasi saham. Jadi investasi saham adalah investasi yang menarik. Investasi yang menarik dan bisa dibilang diiklankan oleh banyak orang dan banyak orang terpikat oleh investasi saham karena beberapa poin. Saya akan coba dulu share beberapa poin yang biasa jadi alasan orang investasi saham. Pertama misalnya karena IHSG itu indeks juara dunia. Dibilang, jadi kalau kita bandingkan pergerakan harga saham dari tahun 2005 sampai 2018, IHSG dibandingkan indeks-indeks yang lain, IHSG itu adalah indeks yang terbaik. Bahkan saya yakin, saya pernah dengar indeks di seluruh dunia pun kenaikan IHSG paling banyak. Bagi yang belum trading, IHSG itu anggaplah nilai keseluruhan saham di Indonesia, itu peningkatannya paling besar dibanding semua negara maju sekalipun seperti Eropa, Amerika, dan lain-lain. IHSG itu termasuk yang paling besar. China dan lain-lain semua kalah dengan IHSG. Ini pertumbuhan IHSG dari dari 2002 ada di bawah di 300-an, 2019 udah di 6.400. 2018 di 6.700-an. Jadi kenaikannya sangat luar biasa dalam periode ini, mengalahkan hampir semua negara di dunia. Seperti itu. Dan kalau dibandingkan pun memang saham sangat menarik. Saham sangat menarik karena saham ini naik 17,5%, average per tahun, lebih baik dari obligasi, emas, deposito, tabungan, dan lain-lain. Hal lain juga yang membuat banyak orang pengen investasi saham atau berinvestasi di saham adalah ini investasi yang mudah dan nggak butuh modal besar untuk berinvestasi saham. Nggak butuh modal besar, sekarang bisa di smartphone, daftar di smartphone, startnya juga minimum 100.000, udah bisa jadi pemegang saham. Udah bisa gaya-gayaan masuk rapat umum pemegang saham, modal 100.000, itulah investasi saham. Jadi nggak butuh modal besar dan mudah untuk dilakukan. Beda sama investasi rumah, misalnya properti. Nyari rumahnya setengah mati, belinya setengah mati, ke notarisnya setengah mati. Dana yang dibeli juga harus besar gitu kan. Jumlah uang yang harus dibeli juga harus dimiliki juga harus besar, nggak jualnya pun setengah mati. Jadi sangat berbeda dengan investasi saham. Dan yang sering dibilang kelebihan lain adalah investasi saham bisa dicairkan kapan aja. Anda punya saham 10 juta mau dicairkan hari ini bisa. Plus T2 2 hari kemudian uang udah masih di rekening kita. Tapi kita bisa jual hari ini juga, 2 hari lagi uang masuk rekening. Seperti itu. Jadi sangat mudah. Itu 10 juta, 10 M bisa juga.
Anda punya uang saham BCA 10M, kapanpun Anda mau cairkan bisa cairkan. Beda sama kalau Anda punya tanah nilai 10M itu jadi panjang. Kalau Anda punya rumah nilai 10M mau Anda cairkan lagi krisis jadi panjang. Itulah kelebihan investasi saham. Dan tentu yang buat booming di investasi saham itu bisa dimulai di masa pandemi COVID-19 ini. Di mana kita tahu di masa pandemi corona ini jumlah investor saham di BI terus meningkat. Dan kalau kita dengar berita bukan cuma di Indonesia terus meningkat, tapi di seluruh dunia jumlah investor saham meningkat tajam di masa pandemik, di masa lockdown ini. Kayak gitu. Jadi itu juga salah satu kelebihan karena gampang ini bisa dilakukan di dalam rumah, stay at home, dan tetap trading saham, tetap tukar-tukaran saham, cuman modal handphone sama atau komputer, jadi sangat mudah dilakukan kayak gitu. Orang juga berinvestasi saham karena kisah suksesnya. Kita tentunya orang yang belum investasi saham mungkin udah dengar tentang kisah sukses tentang Warren Buffett. Warren Buffett seorang yang beli saham sekitar 40-50 tahun yang lalu dia beli dan untung besar di tahun 2010-an. 2000 itu puncak karirnya 2008, 2010, 2011 dia kaya raya karena saham-saham yang dibelinya 20, 30 atau 40 tahun yang lalu. Itu Warren Buffett, kisah suksesnya. Jadi orang dibilang kalau ditawarin investasi saham, kenapa investasi saham melihat Warren Buffett? Dia pernah jadi orang terkaya di dunia. Warren Buffett juga di Indonesia ada sosok Lo Keng Hong, seorang bapak yang berinvestasi sekitar 10-20 tahun yang lalu, beli beberapa saham yang fundamentalnya bagus tapi masih sangat murah. Pada saat itu dia beli, harga sahamnya naik luar biasa dan dia jadi contoh sukses juga. Dia beliau berbaik hati, dia mengencourage orang untuk berinvestasi saham juga. Salah satu quotes terkenalnya, harta karun kekayaan terbesar yang ada di pasar modal bukan di bawah laut. Nilainya nyata, transparan, sangat disayangkan bila orang tidak mengenal pasar modal. Jadi saya kenal beliau mengencourage orang untuk beli saham, investasi saham. Ini kisah-kisah sukses di bursa. Tapi jangan salah, apa-apa kisah sukses orang sukses selalu dinaikkan. Seperti MLM. Orang kalau masuk MLM dibilang yang paling tingginya kan. Leadernya udah jalan-jalan ke luar negeri, udah dapat ini. Di sisi lain, ada juga bahkan lebih banyak orang yang gagal. Dan karena seperti saya katakan tadi, saya di sini bukan untuk mau mendoktrinasi orang untuk investasi ini, bukan mau mendoktrinasi orang untuk invest saham, jadi bebas Anda after this mau berhenti trading saham, mau lanjut, mau ini, kayak gitu. Nah, jadi ada juga kasus, kita tahu ada kisah sedih beberapa minggu yang lalu di mana salah satu pemuda di Amerika bunuh diri karena dia akunnya rugi 730.000 $730.000 seperti itu. Jadi dia sampai bunuh diri karena dia orang baru yang trading saham. Tentunya salah satu tujuan ini supaya kita nggak ikut jadi stres, jadi depresi karena trading saham. Karena nggak semua orang kayak Lo Keng Hong, nggak semua orang kayak Warren Buffett, kayak gitu. Dan di awal saya mau bahas tentang kisah-kisah sedih ini di bursa saham Indonesia seperti itu. Jadi saya mau ngajak dulu untuk bawa yang jelek-jeleknya dulu. Karena yang bagusnya udah kan tadi. Sekarang kisah-kisah sedih. Misalnya ada kasus saham Bumi. Bagi yang masih baru mungkin belum tahu. Kasus Bumi tahun 2005 sampai 2020. Ini dikenal kalau Anda googling saham sejuta umat. Ini saya baru googling kemarin. Hasilnya Bumi semua. Perjalanan Bumi. Bumi ini di tahun 2008 itu perusahaan nomor 2 terbesar di Indonesia secara market cap, cuman di bawah Telkom.
Jadi nilai bumi ini dianggap lebih bagus dari BCA, lebih bagus dari BRI,